Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akama bapak-bapak, ibu-ibu, dan sana ambo kasadonyo sehat. Kabar baik sehat. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, bundo kandung, nan gadang dari bogala, nan ketek dari sabit namo, insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau awak ndak inge sia saja nanti kan disabitkan. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Ketua DPRD Padang Panjang, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brimob, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Islamic Center, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan dan ada kepala maupun indah kepala. Seandainya tidak dapat disebutkan, maka secara umum hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Itu habislah sana. Nah, jadi ambo kalau tausiah itu tidak hanya sekedar tausiah, tapi juga mendidik anak-anak sekolah. Sebab kota Padang Panjang itu adalah kota pendidikan. Investasi amen habis, investasi minyak bumi habis. Ambo pergi ke salah satu kota, Ustaz Somad, iko rumah-rumahan elok-elok iko dulu dibangun untuk pegawai perusahaan gas. Kini mah gasnya habis, rumah ditinggalkan habis, berlumut, rusak. Nama kota tidak boleh disabit, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi ada satu investasi yang tidak habis sampai hari kiamat. Itulah investasi pendidikan. Ambo pai jauh ke Sumatera Selatan. Setelah melewati hutan, ada pondok pesantren, kadang santrinya lebih kurang 2.000 orang. Bersua dengan pimpinannya padusi ibu-ibu. Baca ceritanya ibu membangun pondok itu pada hutan Ustaz Somad. Lalu kemudian ambo dengan suami mengembangkan pendidikan. Ibu belajarnya di mana? Ambo alumni Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, itu caranya di mau Diniyah Putri tahu. Lalu kemudian ketika orang menyepelekan sekolah agama pesantren, maka Kementerian Agama membangun sekolah yang bisa membaca kitab kuning. Sebab dulu membaca kitab itu didomasi oleh pesantren. Kurang datang aliyah tak pandai baca kitab. Maka Kementerian Agama membuka satu program namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Dan itu ada di buku awal. Salah satu alumninya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang. Jadi nyo tetap punya ijazah aliyah, diakui oleh negara, bisa baca kitab kuning dan berangkat ke luar negeri. Masya Allah, tawarakallah, mendengar bahwa Bapak Wali Kota Padang Panjang akan berangkat ke Mesir. Manta anak-anak Padang Panjang dan dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo. Allahu Akbar. Ambo satu sisi senang hati, tapi di sisi lain ambo sakit hati. Sebab apa? Anak Padang Panjang diantar ya Pak Wadi. Ambo dulu tahun 98, pai nak diantar, pulang tak diapik. Patang ada orang Basro Jombo, Ustaz Somad, yo bisa kita beli akbar. Siapa undang kok? Iko ketuanya Bapak Fulan-Fulan, tokoh masyarakat, mantan pejabat, mantan iko. Tengok ambo, kayaknya dulu ambo ajukan proposal. Bisa Ustaz, panuah sih ambo. Ambo tidak dendam, cuma ingat just gitu. Beruntung anak-anak Padang Panjang, betua
painya diantar, sekolahnya kampus disiapkan, masjidnya gadang luar biasa. Satu orang mencalik Masjid Islamic Center pada panjang kau bercak kagum bantu mencalik kucing Anggora. Luar biasa. Ustaz Somad, ikut jamaah kau datang buka mulai subuh, menginap dari malam tadi. Di mana menginapnya? Di Siko. Masya Allah, tabarakallah. Ambo kalau ceramah ke Padang, ke daerah Sumatera Barat, tidak bisa ambo lewat kecuali dari Padang Panjang. Maka kalau ada undangan di Padang Panjang tidak bisa ambo tolak. Sebab kalau ambo tolak, bah ambo lalu diskon. Bah putaka lalu kuantan. Kada Mas Raya, si Junjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun ingin meniru investasi pendidikan. Sebab kalau awak bangun sekolah sampai mati, sampai hari kiamat indah akan putih, orang akan tetap belajar agama Islam. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Tahun 1925 berarti barat tahun sebelum Indonesia merdeka, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, lah ada orang awak dan lulus dari Al-Azhar mendapat ijazah syahadah alamiah, ijazah internasional dari Al-Azhar Kairo. Orang pertama se-Asia Tenggara. Siapa namanya? Syekh Profesor Dr. Mahmud Yunus, Tawalib Padang Panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka jangan heran kabupaten, provinsi lain banyak yang ketertinggalan karena tertinggal di bidang pendidikan. Kalau kita mau masyarakat maju, anak-anak awak maju, bukan awak agih moto, awak agih mobil, awak agih rumah, tapi yang paling bagus adalah sekolahkan. Di mana kita sekolahkan? Sekolah yang alamnya indah, nyaman, tenang, otaknya tidak terlalu panas, maka di Padang Panjang. Tapi lain otakku mendidih hangit. Risiko kalau menghafal Quran, belajar baca kitab, makannya pun lama, tempat objek wisatanya bagus, dan masyarakat datang ke siko wisata religi. Ada program iktikafnya, ada program singgah ke pondok-pondok pesantren, basuju buya-buya. Maka insya Allah Allah jadikan tetap kota Padang Panjang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Mawa ada Buya Ustadz Jalfatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema awak menyambut hari raya Idul Adha 1443 Hijrah. Ma min ayamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Ada 360 hari dalam setahun, tapi ada 10 hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyamil ashri, ikolah hari nan 10 disebut dengan 10 awal Zulhijjah. Hari apa hari ko? Hari Senin. Jadi kalau ada ibu nan puasa Senin hari ko, maka inyo mendapat 3. Nan pertama niat qadha, nan kedua dapat puasa sunat Senin, nan ketiga dapat puasa sunat 10 Zulhijjah. Tapi niatnya qadha. Mananya qadha? Sebab waktu hamil anak pertama tidak bisa puasa 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, akan diganti tahun ketiga adiknya menyusul. Bukan salah bapak, jangan merasa bersalah. Tapi puasa mesti diganti. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Man mata siapa saja nak mati, wa alaihi siyamu, dia punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis iko dikomentari oleh Syekh
Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram indah anu ikhtilaf di antara ulama bahwa perempuan yang meninggal dunia masih ada hutang puasa wajib digantikan oleh ahli warisnya. Ikolah kesempatan yang baik untuk mengqadha puasa. Suami tidak perlu minta izin untuk puasa qadha. Itulah beruntungnya kalau suaminya tinggal di Padang Panjang, tamat dari pesantren, tawalid, menuntut ilmu, yang mengerti, yang perintahkan istrinya. Qala 10 Zulhijjah awal ga 10 hari kok qadha puasa sebab banyak yang tinggal lamo-lamo. Bekok kalau awak meninggalkan hutang puasa wajib diqadha ahli waris. Tapi kalau suaminya Fir'aun sedang puasa pun dia suruh batalkan sebab dia tidak paham kewajiban laki-laki terhadap istri ada 5. Nampak tamu makan, ibu lah makan alun kecilnya. Yang kedua pakaian, alhamdulillah pakaian kurang Minangkabau tertutup aurat. Di tempat lain ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ada pula baju dan alun selesai dijahit di topek tukang tapi apa puasa. Ustaz sama kau menyambut puasa. Ustaz puasa apa enggak? Ambo tadilah makan lumping. Mana gue makan lumping? Dia ide Pak Wali. Tak boleh ditolak. Jadi kalau awak puasa sunat, bertamu ke rumah orang, maka faman sya'a falyasum. Siapa yang ingin melanjutkan puasanya, taruhkan puasa. Faman sya'a falyuftir. Siapa yang ingin berbuka, silakan berbuka. Jadi kalau ambo sedang puasa, bertamu ke rumah orang, kecil tuan rumah, silakan makan. Ambo cari dulu lawan. Kalau ikan asin itu apa? Nah, kebetulan ambo adiko tidak puasa. Ustaz kan nyuruh orang puasa, tidak puasa bagus. Ambo musafir. Aduh saja jawabnya. Puasa itu sunnah. Tapi bagi ambo yang berceramah, ambo wajibkan untuk diri ambo supaya nyo tidak menyipak ke dalam. Ini kadang awak, marilah kita puasa. Kita Ustaz tidak puasa. Ambo sibuk ini. Cuma tidak 10 hari. Biasanya di hari-hari nan berikutnya baru ambo puasa. Kami kalau tua ya tidak taluk oleh puasa. Apa amalan paling elok 10 hari kok turun di bawah puasa nan elok memperbanyak solat sunnah. Jago malam lalu solat sunat wudu. Sesudah solat sunat wudu, solat sunat taubat. Sesudah solat taubat, solat sunat tahajud. Sesudah tahajud, solat sunat hajat. Sesudah solat sunat hajat, solat sunat witir. Sesudah itu tunggu azan subuh, kama saji, solat sunat tahiyatul masjid. Sesudah itu qabliyah subuh, solat subuh, jangan keluar masjid. Tadi subuh kami hendak keluar masjid, tunggu matahari terbit. Sesudah itu solat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu solat duha. Sesudah itu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Iko solat sunat yang awak perbanyak di 10 hari iko. Amo puasa tak mampu ya. Solat sunat lutui pulau saki. Mako membaca Quran. Amo baca Quran tak lancar. Membaca Quran itu tidak dihitung para juznya, tapi dihitung per huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif lam mim walikulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau hitungannya per huruf
bagi nandak lancar pahalanya makin banyak. Kalau orang lancar, alam nasrul lakal sotrok. Tapi kalau tidak lancar, alam nasrul. Nanti tidak lancar, jangan berkecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang nama baca Quran. Wa yatata'ta, terbata-bata. Ada orang yang lancar, alif bakal sakim hakoh. Ya enggak, bata. Itu mah kata bata. Bukunya lah ada tulisannya di situ. Ketua Majelis Ulama Buya Haji Zulhamdi LCMA, Ketua DMI Buya Haji Ade Sihabuddin SHMPD, Ketua Islamic Center Bapak Insinyur Nasrul Yahya, Bapak Haji Ade Sihabuddin, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, nenek mamak jadi pandai gundokan gong. Itulah perlunya awak membaca dulu baru tausiah. Mohon maaf ya. Sampai mana ini? Sholat sunat. Kalau tidak bisa sholat sunat, amal nangkat tigo, baca Quran. Baca Quran tidak juga bisa. Ambo kalau baca Quran ni kau ya, salah mau cari Quran kadang-kadang titik bago tigo, kadang-kadang titik non ko duo. Tutui mato amal nangka ampe zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jangan dipakai waktu sesudah sholat. Eko jadi imam dicubanya subhanallah 33 kehilang mana saja. Tasbih sesudah sholat jangan kancang bana. Kau ada orang sudah sholat, aku heran baca orang bertasbih, kenapa baca lihat tangan? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Sedang makharijnya tidak hilang, makharijul hurufnya tidak hilang. Subhanallah, 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 subhanallah. Ikut semua. Beko ditunjukkan malaikat catatan iko amalan no angku katiko 10 hari tertulis kumur. Bantuk dapet gorengan langit. Itu ada makharijul hurufnya. Alhamdulillah, la ilaha kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman, disukai Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang pernah yo dikritik orang di Pekanbaru, Ustaz Somad, kalau berselawat jangan pakai sayyidina, karena Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Apa maka siapa? Namanya Bu Sayyidina itu bukan ambo, guys. Ini kalau sama orang berilmu tentu awak kalau buya awak datang. Namanya Bu Sayyidina itu Nabi Muhammad buya. Anak-anak udah petentang-petenteng. Bukan begitu ceritanya. Bukan ambo namanya Bu. Inyo namanya Bu dirinya. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Ambo iko pemimpin anak cucu Adam. Satu anak cucu Adam di dunia kok ambo pemimpinnya. Pemimpin itu bahasa Arabnya sayyid. Maka ambo sabi Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi ambo tidak maksa. Kalau mau pakai, kalau tidak mau ya tidak apa. Ambo tidak pernah memaksakan pendapat yang ambo baca dalam kitab ulama. Kalau ada orang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya tidak apa. Tapi sepanjang ambo tausiah,
Alon pernah ada orang memimbau ambo kecek protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Tentu ada bahasa basinya. Di Jawa kiai, di negeri Melayu tuan guru, di bumi Minangkabau buya, tapi di Aceh jangan sampai buya. Kamu tanya orang Aceh, mana di situ ada buya? Buya itu buayo gitu. Itu. Maka kalau di Aceh tengku, para tengku, para abid, para abati. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maka ditampai awak buya-buya. Apa disabi? Kok ditulis di panitia panjang mana? Al Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCD SEP XD. Tinggal cie lagi almarhum. Jadi 10 hari ko awak isi nampak tamo puasa, nangka 2 salat sunat, nangka 3 baca Quran, nangka ampek dan paling ringan pejamkan mata zikir. Zikir pun tidak bisa, mati selah. Apa lagi guna awak diagih Allah hidup sampai 10 Zulhijjah iko. Mudah-mudahan umur awak iko barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Iko dari tanggal 1 ke tanggal 8. Berikutnya adalah tanggal 9. Tanggal 9 amal khusus. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahunan lalu dan setahunan akan datang. Nanti makaswikan dosa di siko adalah dosa silap dan ketek-ketek. Mau ulang sekali lagi. Puasa Arafah tanggal 9 maafkan dosa, bukan utang. Aku banyak orang makanya kalau mendengar pengajian itu danga elok-elok. Iko waktu Ustaz berceramah ini sedang di hati hawan. Selesai pengajian ditagih dia orang utang. Bila ang bayar utang? Kecek Ustaz Somad, puasa Arafah menghapuskan utang setahunan lalu dan setahun akan datang. Ambo jualan kanai di ejek dek buzzer dan haters. Makanya kalau menonton ceramah Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Kalau tidak paham bertanya. Kalau tidak paham didanga dari awal sampai akhir. Jangan tonton video yang pendek. Di mana video Ustaz yang lengkap 60 menit itu di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tanggal 9 jangan lupa insya Allah awak basamo puasa tanggal 9 supaya dosa-dosa awak dan lamun diampunkan Allah Ta'ala. Ustaz Somad malah do dosanya. Ustaz Somad kan ustaz nyawaja tausiah tablik akbar. Mana do dosa Ustaz Abdul Somad? Dosa mato kona paling banyak. Ustaz mencari apa? Kalau naik pesawat kan tak cari juga pramugari. Ambo tidak ambo cari, ambo masuk ke pesawat tu ambo tundukkan mata ambo, tunduk. Iyo menyapu ambo. Bapak kursinya nomor berapa? Awak lah berusaha. Kecil ambo tanya masuk. Alah ambo awak lah duduk, atibonya ya. Itu seat beltnya belum diikat, guys. Duduk di kursi eksklusif dia gede orang. Mau minum apa? Gitu. Minum teh cewek. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Gitu. Teh daun. Angin apa dingin? Gitu. Capek saya cewek. Nah, jadi itu maka dosa awak banyak. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siaponan banyak cakapnya maka inyolan yang paling banyak dosanya. Di antara awak sado gosana paling banyak ngeceknya. Maka Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah di 10 awal Zulhijjah itu jangan lupa doakan Ustaz Somad. Doanya cuma cik, gak usah banyak-banyak. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah.
jujur jamaah. Elok doa walaupun sakit ya. Nah, indah ada gunanya amal awak banyak kalau mati suul khatimah. Mudah-mudahan awak sadarnya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama-sama. Di padang mahsyar itu indah ado atok. Ambo pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz Somad boleh bertanya? Iyo, padang mahsyar itu dakek dari padang panjang ya? Enggak. Ambo tanya, wah ambil dong masuk Islam. Padang mahsyar itu maka suiknya padang tanah lapang indah ado apa-apa. Itu maka disabui padang, bukan padang panjang. Awak sesudah hidup itu awak akan hidup mati, hidup sekali lagi mempertanggungjawabkan satu amal awak. Waktu itu indah ada atok, indah ada tenda, indah ada payung, ada 7 orang nan dapat naungan. Sab'atun 7 orang yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapat naungan imamun adil, pemimpin nan adil. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang Panjang dapat. Jadi bunyinya bantu enggak setuju. Pak Wali, Pak DPRD, wali-wali nagari, gubernur, orang-orang nan adil insya Allah mendapat. Menjadi pemimpin itu indak lamo, paling lama 2 periode. Itu pun kalau indak datang KPK. Menjadi pemimpin indah lama, tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Tapi dengan menjadi pemimpin bisa melakukan yang tak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Betul? Ustaz Abdul Somad naik ke atas mimbar, khutbah berapi-api, bayar zakat, kita kirim anak kita ke Mesir. Ustaznya di atas berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Dengan menjadi wali kota tidak perlu naik ke mimbar berapi-api, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai PNS, pengusaha, toko, ruko bayar ke Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Bayar ke Basnasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 ke tanggal 8 sudah, tanggal 9 sudah, kini masuk awak ke tanggal 10. Pada tanggal 10 adakah puasa? Ado. Ma puasanya? Nabi sesudah sembahyang subuh indak makan sampai menyembelih kurban. Diambilnya kambingnya aswadai, diambilnya kambingnya amlahaini. Amlahaini putih bersih, tak ada warna hitam. Akranaini sudah bertanduk berumur 2 tahun. Maka kemudian disembelihnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ambo potong kambing iko untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian akala min kabidi udhiyatih, dan paling elok dimakan hati hewan kurban. Itulah makanan pertama di hari tanggal 10. Makanya beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sebelum awak pergi ke masjid sholat, awak makan katupe gulai paku, ayam pop. Tapi kalau Idul Adha sesudah subuh tidak ada makan apa-apa, makanan pertama hati hewan kurban. Bapak dari subuh tadi ada makan apa-apa? Tidak ada Pak Ustaz. Minum juga enggak. Terus ada 3 batang saja Ustaz. Maka aslinya tidak ada masuk apa-apa. Mana tidak dagingnya? Sebab daging prosesnya lama, membuat bumbunya lain. Tapi kalau hatinya potong, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Litabarruk, untuk mengambil barokah. Diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kulu, makanlah minha,
sebagian dari daging hewan kurbanmu, sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iko daging kurban Pak Haji mau. Ini ada kupon Pak Haji. Kupon apa lo? Kupon beko untuk ngambil daging kurban. Ambo ledanga ceramah Ustaz Somad, nan paling elok awak makan seketek saja. Ambo kupon kau nak mau. Dagingnya saja hantar ke rumah. Aduh, spesies manusia batu iko ku aduh. Cuma ndak ada di padang panjang. Ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Nyolah diambil di alien. Ada jenis manusia lain, diantaranya hewan kurbannya ke Mas Haji, diserahkannya ke panitia, dipesannya, iko hewan kurban ambo, kakinya, kepalanya, dagingnya, kulitnya untuk ambo. Kalau ada orang bantu iko jawenya, bawa kambing Jawi ko ke rumah, potong surang, makan surang, mati surang. Sebab kurban iko adalah bagian dari sedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi sebenarnya tidak boleh awak makan daging hewan kurban awak. Sepertiga untuk awak di rumah, sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau selama iko datang panitia kurban magiah, iko cek kurban untuk ibu sebagai peserta, iko cek kurban untuk ibu sebagai anggota masyarakat, tarimo saja, sebab itu masih bagian dari jatah awak alun sampai seperti itu. Tapi kalau awak tidak mau, lagi ke orang lain. Jangan sampai kok banyak orang ketika hari raya kurban niko sampai kulkas itu tidak bisa ditutup. Dipasang tutup akan luar kaki Jawi. Apa kan? Apa kok? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Nan saelok-elok nyobana awak menyembelih surang, ambil golok surang. Ambo dulu tidak berani menyembelih kau, sampai akhirnya ambo berkenalan dengan Juleha. Juleha tuh, tahu Ibu Juleha? Juru sembelih halal. Datang ke Pekanbaru, diagihnya golok C23 hadiah untuk Ustaz Somad. Kami akan membuat pelatihan. Tolong buatkan endorse-nya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, apakah kita sudah benar menyembelih hewan kurban? Kalau belum pandai, tersiksa binatang, maka zalim pada hewan hamba Allah. Mari ikuti program bersama Juleha, juru sembelih halal. Hubungi nomor kontak berikut ini. Begitulah selesai, diminta orang tu memotong. Ditulak awak malu. Tapak solah awak memotong. Sebenarnya ambo orangnya, ambo memang kalau tausiah suara ambo kare, tapi hati ambo pun lembut. Ambo tidak sampai hati memotong Jawi yo kambing ambo. Tapi kalau lah dirandang, tidak lo sampai hati meninggalkannya. Maka ambo potong. Videonya bisa dicari di YouTube. Coba awak cari yo. Cara mencari video di YouTube tuh mudah saja. Tulis saja UAS di pangkalnya, www.youtube.com. Lah, sesudah terbuka YouTube, tulis di situ UAS sembelih. Nah, beko nampak itu gambar orang ingin menyembelih UAS. Nah, itunya UAS sembelih. Nah, nampak Ustaz Somad sedang menyembelih. Setelah ditonton 136.000 orang. Nah, itu. Ambo sebenarnya ingin lagi tahu saja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Kalau awak ingin menyembelihkan punya orang, awak sabui namanya Allahumma minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Kau sapi 7 orang, min fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Selesai acara pemotongan, pulang ibu-ibu ke rumah menangis mengadu ke lakinya.
Ibu nangi manga pemotongan tadi tidak disabuikan titel lengkap. Ngencik lain menangi jo, mangga menangi. Papa teganya, ini kan uang kita bersama. Wanhar, sholat hari raya dan berkurbanlah. Tadi mau kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.